Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 37, Malam yang Menghapus Trauma. Bodoh jangan dipelihara. Kamu juga, tell me jangan dipelihara. Arinta melotot tak terima. Mana ada ya aku tell me. Jadi yang di ruang dokter kandungan semalam itu apa sayang? Sahut Regan sambil menggesekkan hidungnya ke hidung mancung Arinta dengan gemas. Regan, rengek Arinta saat tahu Regan mentertawakan dirinya. Regan tersenyum dan mencium kening Arinta dengan lembut. Aku mau nyanyi buat kamu. Celetuk Regan. Arinta terkekeh pelan. Emang kamu bisa nyanyi, remeh? Regan menarik hidung Arinta membuat istrinya itu mengap-mengap. Lucu, kayak ikan. Lalu setelah itu mereka diam untuk beberapa saat sebelum Regan bernyanyi. Dengan suara yang lembut dan sangat merdu, membuat Arinta terperangah tak percaya. Tidak menyangka kalau orang sedingin Regan bisa memiliki sisi melankolis. Setelah selesai bernyanyi dengan beberapa lirik yang digantinya, Regan lalu menatap lamat wajah cantik Arinta yang juga menatapnya. Benar, mendapatkan Arinta itu sangat sulit bukan? Sampai membuatnya pernah ingin menyerah. Untung saja Regan tidak jadi melakukan itu. Jika tidak, mungkin mereka masih berperang dingin sampai saat ini. Dan cewek itu tidak akan berada di dalam pelukannya kini. Maaf udah pernah mau nyerah sama kamu, ujar Regan dengan menatap lurus mata Arinta. Aku juga minta maaf karena udah buat kamu sulit dengan semua sikap aku. Balas Arinta dengan meneteskan setitik air matanya. Setelah mendengar suara Regan yang bernyanyi dengan sangat merdunya, ditambah permintaan maaf tulus cowok itu, membuat Arinta tidak bisa mengeluarkan air mata bahagianya. Arinta merasa menjadi wanita yang paling bahagia di muka bumi ini. Jangan suka nangis bunda, nanti anaknya cengeng. Aku enggak mau ya, kalau anak kita laki-laki dan dia cengeng kayak kamu. Regan menghapus jejak air mata di pipi Arinta dengan jempol tangannya. Laki-laki juga manusia. Aku enggak mau ya anak aku dingin dan keras kepala kayak kamu. Tambah Arinta. Regan menyeringai dan lebih mendekatkan wajahnya ke arah Arinta. Masa iya, enggak dingin kok, anget ini. Regan ih. Arinta mendorong wajah Regan saat cowok itu kembali menggodanya. Aku lapar. Lanjutnya dengan nada memohon. Mau sampai kapan Regan akan mengurungnya di dalam kamar? Regan menghela nafas berat. Masih mau berduaan padahal. Tapi jika keinginan bumil satu itu tidak dituruti, akan gawat dampaknya. Ya udah ayo kita keluar, ujar Regan dan bangkit dari kasurnya. Mendengar itu Arinta langsung bersorak girang dan merapikan penampilannya sebelum keluar. Hal pertama yang menyambut ketika mereka telah sampai di halaman belakang adalah suara cempreng Raka yang mengadu kepada Bagas Atmaja, papanya Gina. Om, anak gadisnya digodain ini, buruan nikahin om. Widih, si abang ipar Tokcer di sini.
Lama banget di dalamnya, abis ngapain aja? Celetuk Raka saat melihat Regen dan Arinta yang berjalan mendekat. Arinta menggelengkan kepalanya, penasaran, apa sebenarnya isi yang ada di dalam kepala adiknya itu. Namun tak urung sebuah lengkungan sabit terbit di bibir Arinta. Semuanya sangat bergembira malam ini. Di mana penuh dengan suara gelak tawa. Sangat ricuh tapi sekaligus hangat. Hanya satu kurangnya, Laili tidak berada di antara kehangatan mereka tersebut. Aku rindu Lai. Gumam Arinta pelan. Arinta menatap ke arah pintu apartemennya yang terbuka. Menampilkan Regen yang berdiri dengan balutan jasnya serta dasi yang sudah lepas dari leher. Membuat dada cowok itu sedikit terlihat karena dua kancing teratasnya terbuka. Sangat tampan dan mempesona, juga sedikit Arinta malu untuk mengatakannya. Udah makan? Arinta tersentak melihat Regen yang sudah berdiri di depannya. Sambil menggulung lengan bajunya ke siku. Kapan cowok itu berjalan ke arahnya, Arinta tidak menyadarinya. Udah, ketus Arinta dengan menatap tak suka Regen. Lalu Arinta bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah kamarnya, meninggalkan Regen yang bingung atas sikap Arinta barusan. Ada apa dengan istrinya itu? Mereka baik-baik saja kan? Mereka tidak sedang berkelahi kok. Ya, Regen pun tidak yakin dengan itu, sebab pemikiran Arinta itu sangat sulit untuk dipahami. Cewek itu sangat tertutup dengan perasaannya. Arin. Regen yang ingin mengejar Arinta pun terhenti. Ketika ponsel yang berada di dalam sakunya terasa bergetar, lantas Regen merogoh saku celananya dan mengangkat panggilan tersebut. Tanpa melihat nama si pemanggil terlebih dulu. Halo. Regen emang anak setan ya kamu? Regen refleks menjauhkan ponselnya dari telinga saat mendengar suara nyaring dari Renata. Kenapa sih Bun? Tanya Regen setelah menghela nafas panjang. Cowok itu menjatuhkan dirinya ke sofa seraya memejamkan mata lelah. Kamu beraninya selingkuh dari menantu bunda yang cantiknya tiada taraf. Udah banyak duit kamu hah? Kamu merasa kalau kamu itu ganteng banget? Sampai satu istri aja gak cukup, cerocos Renata dengan suara yang meledak-ledak. Jika saja tidak mengingat kalau wanita itu adalah bundanya, sudah dari tadi Regen mematikan sepihak panggilan tersebut. Ngomong apaan sih? Jangan karena ayah sering keluar kota, bunda jadi 12 kurang 5. Sahut Regen santai. Heh anak kurang ajar, bunda sendiri dikatain gila. Balas Renata tak terima, Regen mendengus. Itu tahu kalau aku anak bunda, terus kenapa tadi dikatain anak setan? Jangan alihkan topik, kamu itu selingkuh kan? Benar ya kamu Regen. Bunda enggak ngangka kalau kamu adalah cowok yang gak bisa menghargai wanitanya sendiri. Lukas Renata membuat Regen mengernyitkan dahinya. Apa yang dibilang bundanya itu? Selingkuh? Siapa yang sedang selingkuh sih? Astaga. Selingkuh apaan sih bun? Ngawur?
ujar Regen lalu berjalan ke arah dapur. Mengambil satu kaleng minuman dari kulkas dan membukanya dengan satu jari. Meminumnya hingga tandas. Kata Arinta, kamu udah jarang pulang. Selain selingkuh emangnya apalagi, lebih baik kamu ngomong baik-baik sama dia. Jangan buat dia nangis apalagi terluka. Bunda pecat kamu jadi anak kalau sampai terjadi. Awas aja ya Regen, kalau menantu bunda minta cerai. Bunda gak mau ganti menantu. Pokoknya cuma Arinta, enggak pakai tawar-menawar. Ujar Renata panjang lebar. Bahkan bundanya itu lupa bagaimana cara menarik nafas. Regen menyeringai, berarti itu penyebab Arinta bersikap seperti itu kepadanya tadi. Apakah istri kecilnya itu tengah cemburu? Berarti bunda tuduh ayah yang sering pergi keluar kota sedang selingkuh? Tanya Regen sambil berjalan menaiki undakan anak tangga. Menuju kamarnya di mana istrinya yang tengah cemburu itu berada. Ayah sama kamu itu beda. Pokoknya bunda enggak mau kehilangan menantu kayak Arinta. Kalau kamu bener mau selingkuh, mending Arinta bunda angkat jadi anak bunda aja. Balas Renata lalu setelah itu memutuskan sepihak panggilan tersebut. Regen mendengus melihat layar ponselnya yang telah mati. Kalau gitu dia jadi adik gue dong. Bunda seenaknya aja, lagian siapa yang mau ganti istri? Gumamnya. Arinta menutupi wajahnya dengan bantal saat pikirannya tentang Regen kembali melintas. Padahal beberapa waktu lalu Arinta lah yang menenangkan Renata. Dan meyakinkan ibu mertuanya itu kalau Xavier tidak akan berbuat hal yang tidak di luaran sana. Namun sekarang malah Arinta yang mencurigai Regen. Benar kata orang, berbicara itu mudah. Tetapi melakukannya itu sangat sulit. Regen yang sering pulang pada larut malam. Dan pergi begitu awal di pagi hari membuat prasangka buruk Arinta semakin menjadi-jadi. Setelah mengikuti ujian kelulusan seminggu yang lalu. Regen langsung ikut bergabung dengan perusahaan keluarganya. Bahkan belum lama ini cowok itu mengikuti Xavier keluar kota selama 2 hari. Setelah ikut ujian Regen tidak pernah lagi pergi ke sekolah. Hanya menunggu pengumuman hasil ujian nanti. Membuat Arinta berangkat dan pulang sekolah bersama Gina. Atau dengan teman-teman cowok tersebut. Arinta menoleh saat mendengar suara pintu kamarnya yang terbuka. Lalu ia mendengus dan membelakangi Regen yang berjalan masuk. Regen yang melihat itu pun lantas tak bisa menahan untuk tersenyum. Mengapa Arinta terlihat begitu menggemaskan di saat cemburu seperti itu? Kamu kenapa? Tanya Regen seraya menghampiri Arinta yang tidur membelakanginya. Arinta tidak menjawab, cewek itu fokus dengan memandang pintu kaca balkon kamarnya. Yang memperlihatkan pemandangan di luar sana. Regen menghela nafas panjang. Selain keras kepala Arinta pencemburu akut ternyata. Dan itu adalah satu hal yang Regen syukuri. Mengapa? Cemburu itu tanda cinta bukan? Berarti Arinta cinta dengannya. Satu fakta yang membuat Regen bahagia bukan kepalang. Bunda kenapa? Regen membaringkan tubuhnya di samping Arinta tanpa mengganti baju kerjanya terlebih dahulu.
Memeluk Arinta dari belakang membuat cewek itu protes minta dilepas. Lepas, enggak. Tolak Regan sambil mempererat pelukannya dengan wajah yang ia benamkan di pundak Arinta. Menghirup rakus aroma istrinya itu. Lepas Regan, enggak bunda. Sahut Regan santai. Arinta memutar bola matanya jengah. Lep, aku enggak pernah selingkuh sama siapapun. Sela Regan, Arinta terdiam sejenak sebelum berujar dengan ketus. Enggak nanya, Regan terkekeh pelan membuat Arinta mengernyit heran. Apakah suaminya itu sudah gila? Dimarahi malah ketawa, seperti yang Arinta bilang, Regan itu antara penyabar dan bodoh. Jangan. Dia anak aku juga loh ya, ujar Regan sambil mengelus perut Arinta. Yang bilang anak tetangga siapa? Ketus Arinta membuat Regan lagi-lagi terkekeh. Mana ada tetangga yang punya istri cantik kayak kamu? Balas Regan. Pipi Arinta terasa memanas seketika. Perguruan mana yang diikuti Regan sehingga menghasilkan didikan seperti itu? Regan tersenyum ketika melihat Arinta yang merona. Dasar cewek, gengsian. Lalu Regan dengan pelan menyingkap baju Arinta. Menyusupkan tangannya ke dalam dan mengelus pelan perut cewek tersebut. Sebenarnya ketika kulit mereka berdua bersentuhan secara langsung itu berdampak buat Regan. Sangat berdampak, tubuhnya seperti tersengat oleh listrik. Ada perasaan aneh sekaligus senang yang dirasakannya. Tangannya tolong dijaga. Arinta menepis tangan Regan yang tiba-tiba merambat naik ke arah area terlarangnya. Kenapa? Kita udah halal? Regan membalikkan tubuh Arinta untuk menghadapnya. Lagi pula aku belum pernah ngerasain itu setelah kita nikah. Tambah Regan yang terdengar frustasi. Bayangkan saja, sudah 2 bulan lebih menikah. Regan belum pernah sama sekali mengunjungi anaknya. Aku rasa kita enggak sedekat itu untuk melakukannya. Ujar Arinta gugup setelah melihat mata Regan yang menatap intim dirinya. Udah dekat kok. Regan tambah mendekatkan tubuhnya ke arah Arinta. Tentu saja tanpa menyakiti baby twinsnya. Kamu. Cup. Regan langsung membungkam bibir Arinta yang ingin melontarkan protes Menggerakkannya dengan pelan sebelum memperdalamnya. Mengabsen seluruh benda yang ada di dalam mulut Arinta secara menyeluruh. Rasanya sangat manis, membuat Regan ingin melakukan hal yang lebih jauh lagi. Regan. Cicit Arinta menatap Regan yang terengah-engah di atasnya. Sekelebat bayangan di saat kesuciannya direnggut kembali terngiang di kepalanya. Seperti kaset rusak yang menghantuinya. Jeritan memohonnya yang tak dihiraukan Regan seperti kembali terdengar di telinganya. Suara derasnya hujan dan gemuruhnya petir membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Arinta belum bisa benar-benar melupakan semua itu. Boleh ya, ujar Regan dengan suara berat seperti tengah menahan sesuatu. Cowok itu menggigit pelan telinga istrinya membuat Arinta merinding seketika. HMPH, Regan.
Arinta risih dengan Regan yang seperti sedang menghisap kulit lehernya. Apakah cowok itu titisan vampir? Regan menatap Arinta. Boleh ya sayang, janji bakal lembut. Lirihnya seraya mencium lembut bibir Arinta yang sudah sedikit membengkak. Arinta menatap mata Regan yang penuh dengan kabut gairah. Terlihat sangat asing sekaligus dominan. Apakah sekarang adalah waktunya untuk Arinta melakukan kewajibannya sebagai seorang istri? Dan memberikan hak untuk suaminya tersebut. Ini adalah sesuatu yang ditakutinya. Tapi Arinta merasa kasihan dengan Regan sekarang. Jika ditahan cowok itu akan sakit bukan? Lalu dengan memejamkan matanya, meyakinkan dirinya. Arinta menganggukkan kepalanya, memberanikan diri untuk menyerahkan seluruh tubuh dan hatinya kepada Regan. Setelah ini, tidak ada lagi yang menjadi penghalang di antara mereka berdua. Regan tersenyum lebar dan kembali melayangkan ciuman-ciuman di seluruh permukaan wajah Arinta. Ia tahu jika Arinta masih sangat trauma akan kejadian malam itu. Tapi kalau Arinta masih hidup di bawah bayang-bayang masa lalu kelam tersebut, maka cewek itu tidak akan bisa melangkah maju dalam hidupnya. Makasih. Gumam Regan sambil menciumi kedua kelopak mata Arinta yang terpejam. Lalu Regan turun mengecup area dada Arinta. Hingga wajahnya berada tepat di depan perut Arinta yang sudah membuncit. Papi izin berkunjung sayang. Ujar Regan seraya mengelus dan mencium perut Arinta. Menenangkan anaknya terlebih dulu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Setelah itu Regan membuka satu persatu kancing piyama yang Arinta kenakan. Membuat cewek itu memalingkan wajahnya saat tahu apa yang tengah dilihat oleh suaminya itu. Sementara Regan, ia dibuat terpana oleh dua benda yang diakui sebagai aset para wanita. Benar-benar sangat indah. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan wanita di dunia ini. Makanya cowok akan takluk oleh tiga hal, harta, tahta, dan wanita. Kalau mau teriak, teriak aja ya bunda. Bisik Regan sebelum memulai aksinya. Malam ini mereka akan memainkan suatu permainan yang panjang. Arinta merona, ya Tuhan semoga saja ia tidak pingsan di tengah-tengah permainan mereka. Setelah itu Arinta ikut terhanyut dalam kelembutan yang Regan berikan untuknya. Seperti kata cowok itu, ia benar-benar memperlakukan Arinta dengan lembut dan penuh kasih. Menyicipi setiap inci tubuh Arinta dengan pelan tanpa tergesa. Menjemput puncak kenikmatan bersama tanpa menyakiti dua malaikat kecilnya. Menghabiskan malam yang panjang dengan penuh kehangatan. Regan. Arinta tersenyum menatap seseorang yang tengah tertidur dengan lelap di sampingnya. Entah sudah berapa lama Arinta melakukannya, ia pun tidak tahu. Semenjak Arinta membuka matanya dan mendapati wajah damai Regan di hadapannya. Sejak saat itulah Arinta mengamati mahakarya Tuhan yang sempurna tersebut. Bahagia, satu kata yang dapat mendefinisikan suasana hatinya saat ini. Arinta bahagia karena Regan ada di sampingnya sekarang. Ranjangnya tak lagi kosong. Tidak seperti biasanya cowok itu yang akan selalu pergi di awal pagi untuk ke kantor. Dan hanya meninggalkan Arinta dengan sebuah sticky note di atas bantal. Mengingat itu membuat Arinta mendengus keras. Menyebalkan. Kamu pasti capek.
Gumam Arinta sambil mengelus bawah mata Regen yang tampak menghitam. Suaminya itu pasti sudah bekerja sangat keras. Arinta jadi merasa bersalah karena telah mencurigai Regen yang tidak. Enggak capek setelah kamu kasih energi tadi malam. Regen membuka matanya dan tersenyum menatap Arinta yang terlihat kaget. Buktinya cewek itu langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Membuat Regen terkekeh geli. Malu, udah telat sayang. Ujar Regen dan menarik pinggang Arinta untuk lebih mendekat padanya. Tentu saja tanpa melukai perut buncit yang berisi baby twins itu. Siapa yang malu? Arinta merutuki kegugupannya. Ya, Arinta malu mengingat permainan mereka yang panjang tadi malam. Mengapa juga Regen harus berbicara tentang perihal itu? Yang berlalu biarlah berlalu, kenapa harus diingat kembali? Regen menyeringai. Seriusan, nggak malu? Tanyanya yang dijawab dengan gelengan kepala oleh Arinta yang masih bersembunyi di balik selimut. Kalau gitu kita lanjutin aja gimana? Bisik Regen sensual. Pipi Arinta terasa memanas. Apakah Regen tidak lelah? Kenapa cowok itu memiliki tenaga yang begitu kuat? Arinta saja rasanya ingin terus berbaring di ranjang sepanjang hari ini. Gimana bunda? Bisik Regen lagi. Ia ingin tertawa setelah mendengar suara detak jantung Arinta yang kuat. Bunyi jantung kamu sampai ke telinga aku Arin. Tambahnya. Arinta yang mendengar pun itu lantas sontak memegang dadanya yang terasa berdebar. Sangat kuat, hingga Arinta ingin pingsan rasanya. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Bun, stop Regen. Arinta membuka selimutnya dan menatap nyalang Regen yang malah tersenyum menyeringai ke arahnya. Jika cowok itu terus menggodanya, Arinta tak yakin jika jantungnya masih tetap berada di tempat. Kamu itu, cup. Regen menyela ucapan Arinta dengan mencium sekilas bibir istrinya itu. Regen merasa Arinta benar-benar sudah menjadi miliknya saat tadi malam. Ia merasa Arinta telah sungguh berada di dalam pelukannya. Dan Regen pastikan jika cewek itu tidak akan bisa melepaskan pelukan tersebut apapun yang terjadi. Pagi bunda. Ujar Regen dengan senyuman lebarnya sambil mengelus lembut perut buncit Arinta. Arinta memalingkan wajahnya yang terasa panas. Enggak sopan. Celetuknya atas tindakan Regen yang tiba-tiba menciumnya. Itu masih dalam batas sopan. Sahut Regen, tapi bagi aku ini masih sopan juga kok. Tambahnya seraya mengedipkan sebelah matanya. Arinta melotot saat merasakan tangan Regen yang merayap ke dadanya dari balik selimut. Arinta baru ingat kalau ia tidak mengenakan pakaian apapun di dalam. Papi nakal. Arinta menepis tangan Regen lalu melilitkan badannya dengan menggunakan selimut. Membuat Regen tak tahan lagi untuk tertawa. Bunda gemesin. Balas Regen seraya mencium gemas bibir Arinta. Membuat cewek itu mengatupkan bibirnya ke dalam. Agar Regen tidak bisa menciuminya lagi. Regen tertawa. Janji gak lagi, udah jangan gitu bibirnya. Jelek tahu, kayak monyet. Heh, mulut sialan. Istri sendiri dikatain monyet,
Emang nggak ada akhlak si Regan? Akhlak Eopseo, balas Arinta dengan wajah yang datar menatap Regan. Regan mengernyitkan dahinya. Hah, bakso. Arinta memutar bola matanya. Dasmu bakso. Regan yang tak paham pun hanya bisa menghela nafas dan menarik Arinta untuk mendekat. Sakit enggak semalam? Tanya Regan pelan yang membuat Arinta membelalakan matanya. Pertanyaan macam apa itu? Regan kamu, aku nanya serius Arin. Bersambung.